وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من اصطفى وعلى آله وصحبه ومن اهتدى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Ikhwatal iman, puji dan syukur kita munajatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla. Salawat beserta salam pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal iman, di bulan Ramadan dan juga di bulan-bulan yang lain, ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita, ud'uni astajib lakum. Kata Allah Azza wa Jalla, berdoalah niscaya akan aku kabulkan, kata Allah. Bahkan di bulan Ramadan, ketika Allah Subhanahu wa taala menguraikan hal-hal yang terkait dengan Ramadan, beberapa ayat setelah uraian berkenaan dengan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala nyatakan ayat ini, di mana kata Allah setelah pembahasan tentang Ramadan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam syahrul ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Allah wajibkan berpuasa di bulan Ramadan, diturunkan Al-Qur'an. Uhilla lakum lailatas shiyam, dihalalkan di malam Ramadan seorang suami menggauli istrinya. Hal-hal yang terkait hukum-hukum berkenaan dengan Ramadan. Maka lanjutan daripada ayatnya, Allah Subhanahu wa taala menyinggung terkait tentang doa ini. Ketika menguraikan dan menjelaskan ini, para ulama menyebutkan di mana di bulan Ramadan peluang dikabulkannya doa itu amatlah besar. Inilah hubungan antara Ramadan dengan doa. Kendati pun kita berdoa di luar bulan Ramadan, namun antara doa di bulan Ramadan memiliki keistimewaan tersendiri, memiliki nilai tambah. Karena Allah Subhanahu wa taala mengistimewakan Ramadan, di mana istijabah dari doa yang kita munajatkan ini amat besar peluangnya. Ini satu pelajaran yang harus kita kunci, sehingga kita memanfaatkan waktu-waktu kita memohon, meminta kepada Allah Azza wa Jalla atas apa yang kita butuhkan, agar Allah berikan kepada kita ampunan, agar Allah Subhanahu wa taala mudahkan urusan kita, agar Allah masukkan kita ke dalam surga, agar Allah Subhanahu wa taala lindungi kita dari api neraka. Maka pada momen-momen doa tersebut kita mengungkapkan keinginan dan harapan kita, baik terkait dengan kebaikan dunia maupun akhirat kita. Namun Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan ini kita ingin mengenengahkan kaidah agar kita bisa memahami di saat ketika kita menginginkan sesuatu kepada Allah, baik itu terkait dengan kebaikan dunia kita, begitu juga terkait dengan kebaikan akhirat kita, maka kita berdoa, kita minta kepada Allah. Di satu waktu, terutama di masa-masa pintu istijabah doa terbuka lebar, salah seorang kita duduk
Lalu dia menengadahkan tangannya. Dia memuji Allah Subhanahu wa taala dalam adab berdoa. Lalu kemudian dia lanjutkan dengan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia memunajatkan dan memanjatkan keinginan dan harapannya yang dia minta kepada Allah Azza wa Jalla. Dari segala apa yang dia harapkan dan dia inginkan. Kembali, baik itu terkait dengan kebaikan dunia ataupun kebaikan akhirat. Ini yang kita lakukan di dalam doa. Bahkan kita yakin Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ketika di dalam momen terbaik tersebut, kita pun mengajukan permintaan kita. Doa terbesar kita, harapan terbesar kita minta kepada Allah Azza wa Jalla. Bahkan kita semua meyakini, kita mengungkapkan harapan dan keinginan di dalam doa tersebut, bahkan dengan ungkapan dan bahasa kita sendiri. Permintaan-permintaan apapun yang kita minta dan harap dari Allah Azza wa Jalla, kita ajukan dengan bentuk ungkapan, permintaan, permohonan, bahkan sampai dengan bahasa kita sendiri. Ini satu poin yang kita yakini dan kita amalkan. Namun kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, di momen tadi menjelang azan maghrib, yang kita tahu di sana sebelum berbuka adalah waktu yang istijabah, yang waktu mustajab, kita berdoa. Seperti yang tadi kita katakan, dengan ungkapan bahasa kita sendiri. Bahkan dengan apa yang kita harapkan dan inginkan kepada Allah Azza wa Jalla. Setelah kita puas berdoa dan kita tutup doa kita dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin, kita akhiri doa kita. Lalu beberapa detik setelah itu, Bapak dan Ibu, kita mendengar kumandang suara azan. Pertanda di mana waktu berbuka telah tiba. Kaum muslimin, dari apa yang kita fahami dan kita pelajari serta kita baca, ada satu ungkapan doa yang ketika kita akan berbuka, yang pada umumnya masyarakat kita, kaum muslimin, menjelang berbuka, kita semua mengetahui di sana ada doa. Maka kita pun menyiapkan apa yang akan kita minum ataupun kita santap di dalam berbuka. Lalu kita membaca doa, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Dulu kita amalkan itu. Namun setelah kita mengaji, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, saya yakin bahkan tadi Bapak tidak mengamalkan Allahumma laka sumtu. Apa alasannya? Pertanyaannya itu, apa alasannya? Dulu kan kita mengamalkan itu. Allahumma laka sumtu. Ya. Saya mengatakan bukan Bapak saja, tapi juga kita. Saya. Dulu kita mengamalkan itu, sekarang kita tidak lagi mengamalkan itu. Kenapa? Kasih jawaban? Gimana Pak? Tidak dilaksanakan oleh Nabi. Sepakat? Kalau tidak sepakat kita cari jawaban lain Pak. Hadisnya dhaif. Pertanyaannya Pak, yang sebelum berbuka tadi Bapak tengadahkan tangan, Bapak memohon kepada Allah, ya Allah mudahkanlah saya ya Allah. Saya ingin ya Allah akhir setelah Ramadan ini saya naik jabatan ya Allah. Mungkin ada doa kita seperti itu. Ya Allah kembangkanlah usaha saya ya Allah. Pernahkah Nabi berdoa itu? Adakah lafaz ini dalam hadis yang sahih? Ini pertanyaannya. Kalau Bapak tidak amalkan Allahumma laka sumtu, beralasan karena itu tidak pernah diamalkan oleh Nabi dan riwayatnya tidak sahih, riwayatnya dhaif. Yang sahih itu dhahabadh dhama'u wa batallatil 'uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Itu yang Bapak baca. Pertanyaannya Pak, kalau memang ini tidak diamalkan oleh Nabi, hadisnya dhaif, emang yang tadi kita minta ada diamalkan oleh Nabi dan ada hadis yang sahih? Saya tidak mengkritik apa yang kita amalkan. Yang kita amalkan Masya Allah berlandaskan dalil yang sahih. Cuman saya membawa kita saat ini untuk bisanya kita memahami kaidah. Kenapa ini bisa kita amalkan? Sementara tidak ada hadis yang sahih.
sementara itu dengan bahasa kita sendiri, bahkan dengan bahasa kampung kita. Ya Allah, yola lareh bana kami kini ya Allah. Gitu. Bukankah kita berdoa seperti itu di dalam doa yang tadi sebelumnya kita menengadahkan tangan, dan di sini kita beralasan tidak mengamalkan itu karena hadisnya dhaif? Sudah benar Bapak dan Ibu. Apa yang kita amalkan, Masya Allah. Kita tidak beramal kecuali dengan dalil yang sahih. Ada landasan, ada dasar, ada riwayat yang sahih dari Rasulullah SAW. Tapi pertanyaannya, yang tadi gimana? Adakah hadis sahih? Sahihkah hadisnya, ya Allah, la rehbana kami, ya Allah. Lah 2 tahun kami dilanda pandemi, ya Allah. Apapun usaha tidak bisa berjalan, ya Allah. Mudahkanlah kami, ya Allah. Mudahkanlah, ya Allah. Angkatlah bagi kami ujian ini, ya Allah. Itu dengan bahasa kita. Adakah itu hadis yang sahih? Tidak salah dalam amal kita Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Hanya saja yang perlu kita fahami ada kaidah. Kenapa ini kita mengamalkan dengan bahasa kita sendiri, ungkapan kita sendiri, dengan keyakinan kita itu boleh kita amalkan, buktinya kita mengamalkannya, kita melakukannya. Sementara ini tidak kita amalkan adalah alasannya karena hadisnya dhaif, hadisnya tidak sahih. Ini bisa kita fahami dengan kaidah di mana Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, doa itu dibagi 2. Doa itu terbagi 2. Ada yang dinamakan doa ibadah. Ada yang disebut dengan doaul ibadah. Benar, yang sudah Bapak lakukan benar. Tapi untuk supaya kita tidak bingung, kalau kita berpikir atau seseorang menyanggah kita dengan cara seperti tadi mengatakan, kenapa Anda tidak mengamalkan ini? Atau kita menegur seseorang, sudah ini tidak sahih. Allahumma laka sumtu, tidak sahih. Ini yang sahih hadisnya. Ini yang amalkan, ini yang ada sunnahnya. Ini yang diamalkan oleh Nabi SAW. Lalu dia tanya ke Bapak, emang tadi Bapak berdoa, ya Allah, mudahkanlah urusan saya, ya Allah. Ya Allah, lapangkanlah, sehatkanlah badan saya, ya Allah. Agar saya bisa berpuasa dengan baik, ya Allah. Apakah itu ada hadisnya? Bapak akan terdiam. Kenapa? Karena Bapak tidak faham kaidah ini. Maka fahami ikhwatal iman, sesungguhnya doa itu terbagi 2. Yang pertama dinamakan doaul ibadah. Apa itu doaul ibadah? Doaul ibadah pengertiannya adalah doa yang dilakukan mengiringi satu perbuatan. Dikatakan mengiringi, bisa sebelum, bisa sesudah. Doa setelah berwudu. Doa sebelum masuk masjid. Doa sebelum keluar masjid. Doa setelah azan. Apapun perbuatan, jika ada doa yang mengiringi, maka ini dinamakan dengan doaul ibadah. Yang ketentuannya doaul ibadah, karena dia adalah dinamakan doaul ibadah, maka Bapak dan Ibu kuncinya adalah redaksinya mesti terpaut dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah mulai nampak. Jadi kenapa tadi bisa kita dengan bahasa kita, ungkapan kita di doa yang tadi kita lakukan? Karena ini bukan doaul ibadah. Sementara dalam doaul ibadah, doa sebelum berbuka, doa setelah azan. Kenapa kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah? Dahulu waktu kecil kita belajar, kita diajar oleh orang tua kita, oleh guru-guru TPA kita. Begitu selesai kumandang suara azan, la ilaha illallah, Allahumma rabba hadhihi da'wati tamah wassalatil qa'imah, ati Muhammadin al-wasilata al-fadilah wa ba'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah. Rem sampai di situ. Dulu kita diajarkan ada ujungnya, Pak. Ada ekornya. Apa ekornya? Innaka la tukhliful. Sekarang masih diamalkan? Enggak. Kenapa? Enggak sahih. Kan gitu. Kenapa harus ada landasannya? Kenapa redaksinya mesti terpaut dengan hadis yang sahih? Karena doanya doaul ibadah. Ini kaidahnya. Jadi kalau ditanyakan kenapa harus
hadisnya yang sahih. Sementara yang itu boleh-boleh saja. Bahkan bukan hanya dengan riwayat yang sahih, dengan ungkapan dan bahasa kita sendiri sah-sah saja, fine-fine saja. Tapi kenapa ini tidak boleh? Kenapa harus hadis sahih? Karena ini doaul ibadah. Karena ketentuan doaul ibadah mesti redaksinya berdasarkan hadis yang sahih. Makanya kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, doa-doa ibadah yang kita amalkan, pelajari sampai kita menemukan referensinya, ini yang sahih. Mana yang tidak sahih, buang. Mana yang tidak sahih, tinggalkan. Kembali kita berpijak kepada apa yang telah dicontohkan oleh Nabi SAW. Kenapa redaksinya harus seperti itu? Karena doanya doaul ibadah. Yang kedua, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, dalam doaul ibadah itu tidak ada tuntunan untuk menengadahkan kedua telapak tangan. Tidak perlu sebelum kita buang hajat, sebelum kita masuk WC, kita berdiri di depan WC lalu tengadahkan tangan kita, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Tidak. Kenapa? Apa bedanya dengan doa yang sebelumnya kita baca? Karena ini adalah doa ibadah. Maka tidak ada tuntunannya menengadahkan kedua telapak tangan. Sebagaimana ikhwatal iman, ya, tidak ada anjuran ketika membaca itu untuk menghadap kiblat. Dalam doa-doa itu, doa sebelum tidur, apa yang kita baca? Tidak perlu mengangkat tangan dan tidak perlu menghadap kiblat. Kenapa? Sekali lagi, karena doanya adalah doaul ibadah. Adapun yang kedua, kaum muslimin, apa yang disebut dan dinamakan oleh para ulama dengan doaul mas'alah. Disebut istilahnya dengan doaul mas'alah. Doa masalah. Apa itu doaul mas'alah? Simple. Yang bukan doa ibadah itu doa masalah. Yang bukan doa ibadah itu dinamakan dengan doaul mas'alah. Di mana kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, ya, meminta, mengharapkan apapun yang kita inginkan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam munajat kita, dalam doa kita, selain daripada doaul ibadah, maka doa itu dinamakan doaul mas'alah. Apa ketentuannya? Ketentuannya ikhwatal iman, dianjurkan kita di dalam doaul mas'alah menengadahkan kedua telapak tangan. Ini dia momen-momen doa yang kita amalkan sehari-hari. Antara azan dan iqamat, ya. Setelah kita apapun, sebelum berbuka, seperti yang dikatakan oleh Nabi SAW, Inna lis-shaim 'inda fitrihi du'aun la turad. Sesungguhnya orang yang berpuasa menjelang dia berbuka itu adalah masa di mana doanya tidak akan ditolak oleh Allah, mustajab. Selesai semua, beres untuk kita santap berbuka, luangkan waktu antara kita dengan Rabb kita, dengan Sang Pencipta, tengadahkan tangan. Kalau bisa, ada anjuran untuk menghadap ke kiblat. Misalnya posisi hidangan seperti ini. Kalau kita ingin berdoa, ada anjuran, lebih baik kita menghadap ke kiblat. Termasuk ikhwatal iman, apa yang diajarkan oleh Nabi SAW setelah menguburkan jenazah. Apa kata Rasulullah SAW? Ud'u li akhikum wasalu lahu at-tathbit fa innahu al-ana yus'al. Kata Nabi SAW setelah menguburkan jenazah hampir selesai, apa kata Nabi sebelum kita pulang? Kata Nabi, doakan saudara kita ini. Minta kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah teguhkan dia. Fa innahu al-ana yus'al, karena sebentar lagi, sekejap lagi dia akan ditanya. Maka ini adalah doaul masalah. Doakan saudara kita. Minta kepada Allah keteguhan untuknya. Minta agar Allah mudahkan dia menjawab pertanyaan malaikat. Dan karena ini doanya adalah doaul masalah, kalau posisi kita, ini kubur misalnya, kalau posisi kita tidak menghadap kubur, tapi menghadap ke kiblat, sebaiknya. Walaupun itu tidak wajib. Kemudian ada anjuran dalam doaul masalah, awali dengan pujian kepada Allah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Sering kita mendengar dalam doa yang terdengar oleh kita orang membaca, Alhamdulillah Rabbil Alamin wassalatu wassalam. Alhamdulillah, awali itu dengan pujian.
Kemudian yang kedua, setelah pujian, salawat. Memang begitu yang diajarkan oleh Nabi SAW. Dan ini dalam doaul masalah. Kenapa kita tidak alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin dhahabat dhama'u wabtalat? Kenapa tidak dengan pujian dan salawat? Karena itu adalah doa. Doa apa tadi? Ibadah. Kaidahnya begitu. Nah, kaum muslimin, a'azani Allahu wa iyyakum, inilah dia doaul masalah. Ada tuntunannya, ada ketentuannya. Ya. Dan redaksinya dalam doaul masalah berbeda dengan doaul ibadah. Dalam doaul masalah redaksinya terserah, bebas. Kecuali kaum muslimin ini dimuliakan oleh Allah, kecuali doa yang kita munajatkan ketika kita berada di dalam salat kita. Ini doaul masalah. Seperti dikatakan oleh Nabi SAW, aqrabu ma yakunul abdu inda rabbih wa huwa sajid. Saat yang paling dekat seorang hamba dengan Rabbnya yaitu ketika dia sujud. Perbanyaklah doa. Begitu kata Nabi SAW. Maka karena posisinya kita sedang sholat, redaksinya bebas. Tetapi ungkapannya, bahasanya, karena kita sedang dalam sholat, sebuah ibadah nan agung, maka kata para ulama di antaranya Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah taala, beliau mengatakan apa? Ketika berdoa di dalam sujud itu gunakanlah redaksi doa-doa yang ma'thur. Apa itu doa yang ma'thur? Doa yang memang ada riwayatnya, kutipan dari Al-Qur'an ataupun kutipan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan dengan bahasa kita. Nah, ikhwatul iman. Ini dia apa yang ada di dalam ketentuan doaul masalah. Sebagaimana tadi kita katakan apa? Di antaranya dalam doaul masalah diperintahkan kepada kita untuk menengadahkan kedua telapak tangan. Kecuali dia doaul masalah yang hukum asalnya ada anjuran menengadahkan tangan. Tapi ada tempat-tempat yang dikecualikan. Kapan? Di antaranya ikhwatal iman, yaitu ketika khatib berdoa. Khususnya pada khutbah yang kedua, khatib berdoa dalam khutbah. Maka ketika Nabi SAW berdoa pada khutbah kedua, terutama dalam khutbah Jumat, Rasulullah SAW berdoa, tapi Nabi tidak menengadahkan tangan, tapi Nabi SAW yushir. Nabi mengacungkan telunjuknya atau mengacungkan tangannya. Doanya doaul masalah, tapi ini pengecualian. Kecuali kalau doa yang dibaca oleh Nabi SAW, doanya adalah doaul masalah, sedang Nabi berkhutbah dan Nabi minta istisqa. Nabi minta doa, minta hujan. Baru Nabi SAW menengadahkan tangan. Itu dalam khutbah. Mungkin dalam khutbah Jumat, misalnya kemarau sudah panjang, maka khatib Jumat dianjurkan untuk menyelipkan doa-doa istisqa. Kita tidak berbicara dalam salat istisqa, tidak. Tapi dia dalam salat yang lain, tapi ada doa istisqa. Maka Rasulullah SAW menengadahkan tangan dalam doa istisqa ini, doa minta hujan ini. Misalnya dalam khutbah kita contohkan, Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, doa yang biasa dibaca oleh khatib. Sebagaimana dianjurkan para khutbah mendoakan negeri kita, negara kita, pemimpin kita, doakan dengan kebaikan. Karena ini adalah tanda daripada ahlus sunnah. Mereka mendoakan para pemimpinnya fil manabir, di mimbar. Lalu setelah itu, karena kondisi misalnya kemarau panjang, maka khatib minta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna. Dia selipkan doa minta hujan, maka tengadahkan tangan. Dan disunatkan kepada makmum ketika imam minta doa istisqa tadi, ketika imam atau khatib menengadahkan tangan, dianjurkan kepada makmum juga menengadahkan tangan dan mengaminkan doa imam. Maka inilah yang dikatakan oleh Syekh Albani rahimahullah, bahwasanya Nabi tidak pernah mencontohkan doa berjamaah kecuali doa istisqa. Inilah yang dikatakan oleh Syekh Albani rahimahullah, di mana makmum dianjurkan untuk menengadahkan tangan dalam doa istisqa dan mengaminkan doa istisqa imam atau khatib.
Nah, kaum muslimin ini dimuliakan oleh Allah. Jadi dalam doaul mas'alah dianjurkan menengadahkan tangan kecuali dalam beberapa tempat. Salah satunya adalah dalam doa khatib ketika khutbah. Yang kedua, ikhwatal iman, Syekh Shalih Al-Fauzan menjelaskan ini di dalam kitabnya Al-Mulakhas Al-Fiqhi di dalam tentang terkait dengan masalah doa ini. Syekh Shalih Al-Fauzan mengatakan salah satu pengecualian doanya doaul mas'alah, tapi tidak diajarkan dan tidak ada tuntunan untuk menengadahkan tangan. Dalam pengecualian menengadahkan tangan dalam doaul mas'alah, salah satunya adalah berdoa setelah sholat fardu. Ada yang menjelaskan, ikhwatal iman, bahwasanya tidak ada doa setelah sholat fardu. Syekh Shalih Al-Fauzan mengatakan ini keliru. Tidak ada dalil yang melarang, tidak ada dalil yang menegur bahwasanya tidak ada doa setelah sholat fardu. Kenapa? Karena doa pada dasarnya sebagaimana yang tadi kita katakan bebas. Emang sekarang lagi duduk ini kita ingin berdoa, boleh tidak kita berdoa, Pak? Boleh kan? Tidak ada larangan. Kapanpun kita ingin berdoa. Kenapa kalau sekarang saja kita boleh berdoa, kenapa kita tidak berdoa setelah sholat fardu? Kenapa? Karena sesungguhnya salah satu agar doa kita diistijabah oleh Allah adalah berdoa setelah kita melakukan satu ibadah, satu amalan soleh. Dan tidak ada amal yang paling tinggi nilainya selain daripada sholat. Dan tidak ada di antara sholat itu yang paling tinggi derajatnya selain daripada sholat fardu. Masa di momen ini kita tidak berdoa? Maka sebuah kekeliruan sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, sebenarnya setelah sholat fardu bukan tidak boleh berdoa. Karena sesungguhnya pada saat itu kita berada di momen yang sangat baik. Setelah kita melakukan sebuah ketaatan yang paling tinggi, yaitu salat fardu. Kenapa kita tidak berdoa? Memang setelah salat fardu ada tuntunan zikir setelah salat fardu. Namun setelah zikir itu bukan berarti kita tidak boleh berdoa. Yang benar, kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, beliau menjelaskan yang benar adalah Nabi berdoa setelah salat fardu. Setelah zikir, Nabi berdoa. Hanya saja Nabi tidak menengadahkan tangannya. Nabi tidak menengadahkan tangannya. Setelah zikir, lalu Nabi kemudian berdoa, Nabi berdoa, tapi tidak menengadahkan tangan. Dan di sini poin ya yang dikatakan juga oleh Syekh Shalih Al-Fauzan termasuk dari pengecualian dalam doaul mas'alah yang Nabi SAW tidak menengadahkan kedua telapak tangan. Walaupun hukum asalnya dalam doaul mas'alah ada tuntunan, ada anjuran menengadahkan kedua telapak tangan. Kecuali dalam khutbah dan doa setelah sholat fardu. Ini dia ikhwatal iman, a'azzani Allah wa iyyakum, kaidah di dalam memahami doa tersebut. Kita mengkritisi apa yang sudah kita amalkan, alhamdulillah. Namun perlu kita tambah pengetahuan kita, khazanah ilmiah kita dengan kaidah ini untuk mengenali ternyata inilah sebabnya. Kenapa di sini harus redaksinya berdasarkan hadis yang sahih? Karena doanya adalah doa ibadah. Tapi kenapa di sini boleh dengan ungkapan bahasa kita sendiri, bahkan bukan redaksinya saja, tapi bahasanya pun boleh dengan bahasa kita sendiri, tidak mesti harus melihat kepada bahasa yang ada di dalam hadis yang sahih. Kenapa? Karena doanya doaul mas'alah. Fahami ini dan itulah yang menjadi pijakan, ketentuan, kaidah di dalam apa yang kita amalkan tersebut. Karena sesungguhnya doa itu terbagi dua, ada yang dinamakan dengan doaul ibadah dengan ketentuan seperti tadi, dan ada doa yang dinamakan dengan doaul mas'alah seperti penjelasan yang sudah kita uraikan. Mudah-mudahan ikhwatal iman kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa menunjukkan kepada kita kebenaran itu adalah benar adanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk mengikuti kebenaran itu. Sebelum kita tutup ikhwatal iman, ada satu sunnah juga yang ingin kita sampaikan. Bahkan para ulama menamakan dan menyebutkan ini sebagai sunnah yang mahjurah, sunnah
yang sudah banyak dilalaikan, diabaikan. Yaitu apa yang dijelaskan oleh Syekh Albani rahimahullahu ta'ala tentang apa yang kita baca setelah salat witir. Setelah salat witir, ikhwatal iman, itu bukan astaghfirullah, 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 Allahumma antas salam. Itu zikir setelah salat fardu. Setelah salat witir, ya, di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah, disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah ta'ala, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila selesai dari salat witir, beliau membaca Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus. Bahkan dikatakan ikhwatal iman, wa rafa'a sautahu fis tsalitsah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengeraskan, mengangkat suaranya terutama pada kali yang ketiga, fis tsalitsah. Jadi sunnahnya kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus. Riwayat ini, hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah ta'ala. Mudah-mudahan ikhwatal iman, dengan kita menghidupkan sunnah-sunnah Nabi SAW, kita termasuk orang-orang yang dikatakan oleh Nabi dalam hadis, fatuba lil ghuraba. Beruntunglah orang-orang yang dianggap asing itu. Yaitu siapa mereka? Orang yang mengamalkan apa yang sudah diabaikan oleh orang banyak. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallim. Mohon maaf atas segala kekhilafan dan kekurangan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.